Halo, jumpa lagi di channel Edu Education. Di video kali ini saya akan fokus membahas tentang Dynamic Programming atau disingkat DP. Jadi di komputer juga ada DP ya, nggak cuma di ekonomi yang DP itu artinya down payment. Tapi kalau di dunia komputer, DP juga ada, artinya adalah Dynamic Programming. Apa itu Dynamic Programming? Tonton sampai habis videonya ya. Buat Anda yang baru belajar pertama kali Dynamic Programming alias DP, DP itu intinya tujuannya mempercepat runtime dari program kalian. Ya, mempercepatnya bukan karena ada perintah baru tiba-tiba jadi cepat sendiri, bukan, tapi karena kita mencatat proses yang sudah dilalui, supaya proses yang sudah dilalui tersebut tidak perlu dilalui lagi. Itu sebabnya komputasinya jauh lebih cepat. Dynamic Programming itu mencatat proses yang sudah dilalui, biar Anda tidak perlu melalui proses yang sama berulang kali. Catatan tersebut seringkali juga dikenal dengan istilah memo, bisa berbentuk variabel biasa, berbentuk array satu dimensi, dua dimensi, tiga dimensi, ya ada juga ya, meskipun jarang dipakai tapi juga ada. Contoh DP yang paling sederhana, misalkan begini, perjalanan dari rumah ke sekolah, jarak tempuhnya 10 km dalam waktu 45 menit. Misalkan kalian sudah jalan dari rumah ke sekolah 10 km ya, waktunya 45 menit, dan sudah kalian catat proses yang sudah dilalui. Nah, saya tidak percaya. Saya ingin tahu sendiri benarkah 10 km, tidak percaya. Maka saya akan menempuh perjalanan dari rumah ke sekolah lagi, perjalanan yang sama yang kalian sudah tempuh dan sudah catat. Saya butuh waktu kurang lebih 45 menit untuk tahu, oh iya betul, 10 km ternyata perjalanan dari rumah ke sekolah. Nah, lebih cepat mana dibandingkan saya nyoba sendiri yang sudah kalian coba perjalanan dari rumah ke sekolah, dibandingkan dengan saya melihat catatan kalian? Ya tentu lebih cepat lihat catatan, karena lihat catatan tidak sampai 1 detik kan, tapi kalau kita coba perjalanan lagi dari rumah ke sekolah itu butuh waktu 45 menit untuk tahu, oh ya betul 10 km. Jadi intinya Dynamic Programming itu adalah mencatat proses yang sudah dilalui. Nah, cara mencatat proses yang sudah dilalui itu bermacam-macam, karena jenisnya ada bermacam-macam ya, jenis Dynamic Programming. Kali ini kita akan fokus untuk membahas jenis Dynamic Programming yang kategori klasik ya. DP klasik ini intinya kita mencari tahu sendiri gimana cara mencatat atau mengisi memonya, sehingga kita bisa menyelesaikan problem yang ada. Ini adalah contoh latihan soal dynamic programming-nya. Ada kumpulan angka seperti kotak-kotak lantai yang ada angka-angkanya masing-masing. Anda diminta untuk memilih, dimulai dari baris pertama, Anda diminta untuk milih satu angka. Anda bebas memilih yang mana. Tapi soal membatasi, setelah Anda memilih angka tersebut di baris pertama, Anda diperbolehkan gerak ke baris berikutnya sampai dengan baris terakhir, tapi hanya boleh gerak ke bawah kiri, bawah, dan bawah kanan dari angka yang Anda pilih. Jadi kalau Anda memilih angka 7, bolehnya ke bawah kiri, bawah, dan bawah kanan. Hati-hati, Anda bisa dijebak ya. Anda milih, wah kalau gitu pilih yang terbesar aja. Di baris pertama pilih angka paling gede aja. Nah, Anda bisa kena jebakan tuh. Kalau Anda pilih angka terbesar di baris pertama, bisa jadi pembuat soal itu memberi angka 1 miliar atau lebih gede di ujung, sehingga 7 ini tidak bisa mencapai angka 1 miliar itu. Jadi hati-hati, gimana solusinya nih? Memilih angka bebas di baris pertama, tapi kita bisa mempertimbangkan sampai bawah itu yang paling maksimum berapa. Kita coba bahas solusi dynamic programming untuk soal seperti ini. Ini saya contohkan, kalau Anda tidak mengenal dynamic programming yang dilakukan seperti ini. Saya akan jumlahkan ini, ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini, tambah ini, tambah ini, lalu saya simpan jumlahnya, lalu saya mundur dikit, lalu saya tambahkan ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, miring dikit ya, miring sedikit, karena soal memperbolehkan ke bawah, bawah kiri, dan bawah kanan. Jadi kita cari kombinasinya. Anda perhatikan bahwa saya melakukan hal yang sama berulang kali, berulang kali, berulang kali, saya jumlahkan, balik ke sini, menggok sedikit ya, miring sedikit, dan seterusnya. Jadi berapa banyak kombinasi yang harus kita lakukan, padahal kita melakukan hal yang sama berulang kali di bagian sini. Menjumlahkan, menjumlahkan, dan menjumlahkan hal yang sama terus-menerus. Itu orang yang tidak mengenal DP, Dynamic Programming. Sehingga dia tidak mencatat, sehingga dia melakukan proses yang sudah dilakukan berulang kali. Itu yang membuat programnya jadi agak lemot ya, karena dia melakukan hal yang sama berulang-ulang.
Sebelum mengenal DP, ada baiknya kita mengenal perintah-perintah yang baru terlebih dahulu ya. Perintah baru yang pertama yang kita pelajari adalah memset. Memset bisa digunakan untuk mengisi array dengan cepat. Ya, hanya perlu nulis satu baris, kita bisa cepat mengisi array-nya. Oke, mengisi array contohnya kayak gini ya perintah memsetnya ya. Memset memo, memo itu maksudnya adalah array saya. Saya punya array 2 dimensi, saya beri nama memo, lalu array ini saya isi dengan angka 0. Saya nulisnya memset dalam kurung memo, 0. Size of memo itu artinya saya isi keseluruhannya dengan angka 0. Size of memo itu seluruh array-nya saya isi dengan angka 0. Ya, memang sintaksnya seperti itu. Memset hanya bisa menggunakan angka 0, negatif 1, true, false, dan empty char. Cuman yang baru katanya memset bisa digunakan untuk angka selain itu. Ya, coba aja ya, tapi yang baru katanya seperti itu, silakan dicoba. Silakan dicoba, siapa tahu memang bisa. Untuk bisa menggunakan memset, Anda harus include JString. Ada yang mengatakan begini, saya tidak pakai memset, tapi saya pakai for dalam for untuk mengisi array, juga bisa. Memang benar bisa ya. Cuman kalau Anda dibatasi waktu ya, misalkan karena ujian, dibatasi waktu, ada ujian yang mau habis waktunya, atau kompetisi yang dibatasi waktu juga. Jadi kalau waktu tinggal sedikit tuh kan orang biasanya semakin panik. Semakin panik biasanya ngetik for dalam for yang cukup panjang itu bisa menyebabkan human error. Biasanya typo ya, salah ketik gitu ya. Human error ini yang bikin programnya jadi error, nggak jalan, kita harus debugging lagi, nyari tahu di mana errornya, karena nulisnya terlalu panjang, sehingga kemungkinan human errornya besar. Itu sebabnya memset, nulis pendek seperti memset, itu lebih disarankan daripada nulis panjang seperti for dalam for. Meskipun fungsinya sama-sama bisa untuk mengisi array. Selain perintah memset, perintah kedua yang baru yang kita pelajari adalah perintah max. Max contohnya seperti ini, jadi max itu bisa dipakai untuk memeriksa dua angka saja ya di dalamnya. Misalkan 10,20 seperti ini, berarti yang paling maksimum adalah 20. Lagi-lagi, saya bisa katakan gini, saya nggak pakai max bisa, saya bisa pakai if untuk memeriksa mana yang lebih besar. Kenapa kita pakai max? Alasannya karena lagi-lagi nulis pendek lebih baik, lebih disarankan daripada nulis panjang pakai if. Alasannya, karena kalau kita dibatasi waktu, entah karena kompetisi atau karena ujian, nulis yang pendek lebih disarankan, supaya hindari human error ya, typo, salah ketik, dan seterusnya. Untuk bisa menggunakan max, Anda harus using namespace std, include algorithm juga. Lalu kalau max itu cuma bisa 2, jadi kalau Anda butuh lebih dari 2 yang dicek, Anda bisa gunakan max dalam max ya. Jadi max yang paling dalam akan dijalankan dulu, hasilnya akan dipakai untuk max yang di luarnya. Seperti operasi matematika ya, kurung paling dalam akan jalan terlebih dahulu. Jadi itu perintah-perintah yang baru sebelum kita ngomongin DP. Jadi urutan kerjanya seperti ini. Yang pertama Anda input array-nya terlebih dahulu. Kita sebut nama array-nya adalah ARR gitu ya, array atau ARR. Lalu kita juga membuat memo. Urutan yang kerja yang kedua, kita buat array 2 dimensi lainnya, yaitu memo. Terus kita memset memonya dengan angka 0, supaya semuanya dinolkan otomatis. Lalu ini gaya ngodingnya mulai 1 ya. Jadi gaya ngodingnya array-nya mulai 1, baris 1, kolom 1 ya. Baris 0, kolom 0 kita ignore. Ada tapi tidak kita gunakan. Jadi gaya ngodingnya di contoh ini adalah barisnya mulai 1, kolomnya juga mulai 1. Lalu urutan kerja yang ketiga adalah saya copy dulu baris pertama dari array ke memo. Jadi saya copy begini. Lalu yang berikutnya adalah kita mulai isi memonya dengan dynamic programming. Ya, lalu yang terakhir, cari angka terbesar di baris paling bawah. Gini ya. Jadi kurang lebih kayak gitu urutan kerjanya. Kita coba satu persatu ya. Kita sudah sampai di langkah ketiga sekarang ya. Kopikan baris pertama dari array ke dalam memo. Seperti ini ya contohnya ya. Jadi di copy dari sini ke sini. Oke, kalau sudah, berikutnya yang kita lakukan adalah kita isi memonya dengan DP. Ya, DP-nya itu contohnya gini, saya contohkan ya, saya kuning misalkan ya. Ini orang pertama nih. Di soal ini dikatakan kita boleh gerak ke bawah kiri, dan ke bawah kanan. Nah, saya coba ya, karena saya ada di ujung, saya kuning, saya ada di baris 1, kolom 1, saya hanya boleh gerak ke bawah, dan saya boleh gerak ke bawah kanan. Karena kalau saya ke bawah kiri, saya akan keluar batas, keluar array, jadi nggak boleh. Makanya saya beri if untuk bawah kiri dan bawah kanannya supaya jelas
biar kita nggak keluar batasnya ya. Otomatis saya nggak jalan karena saya ada di kolom 1, jadi if-nya seperti ini, otomatis saya nggak jalan. Saya kuning, saya boleh gerak ke bawah, saya coba contohkan yang bawah. Bawah itu maksudnya adalah memo bawah saya, ingat ya, baris 1 kolom 1 itu saya, warna kuning, B plus 1K itu artinya bawah saya pas. Memo ya, memo itu berarti bawah saya pas. Memo bawah saya mau diisi apa? Nah, max mana, dirinya sendiri yang masih 0, gara-gara memset masih 0, dibandingkan memo BK yang warna kuning, ditambah dengan array bawah, B plus 1 ya. Jadi array bawah itu yang ini. Mana yang lebih maksimum? 3 tambah 2 dibandingkan dengan 0. Jadi ini 3 tambah 2 dibandingkan dengan 0. Siapa yang lebih maks? Jawabannya 5. Ya, siapapun yang lebih maksimum akan saya simpan di bawah. Jadi di sini akan terisi 5. Jelas ya? Jadi memo BK itu saya, yang ini. Yang memo BK ini saya. Array itu berarti yang sebelah kiri ya. Yang sebelah kiri, array B plus 1 berarti array bawah saya. Dibandingkan dengan memo tepat di bawah saya. Siapapun yang paling maksimum disimpan di bawah saya. Demikian juga untuk bawah kanan. Bedanya kalau bawah kanan, B-nya nambah 1 karena bawah ya. K-nya juga nambah 1 karena kanan. Jadi bawah kanan itu intinya sama kayak bawah, hanya kolomnya nambah 1. 3 ditambah dengan 1 dibandingkan dengan 0, ya tentu lebih gede 4. Sekarang saya lanjutkan ya, saya dengan warna hijau sekarang. Saya lanjutkan. Hijau, kali ini di posisinya hijau kita boleh ke bawah, bawah kiri, dan bawah kanan. Semua boleh ya, karena dia tidak sedang di ujung, jadi aman. Gerak ke bawah kiri aman, bawah kanan juga aman. Kita ke bawah kiri dulu ya. 1 ditambah dengan 2 dibandingkan dengan 5. Siapa yang lebih gede? Jawabannya ya 5. Jadi stay ya, siapapun yang paling max, stay di situ. Lalu 1 ditambah dengan 1, gerak yang ke bawah, yaitu 2 dibandingkan 4, ya tentu lebih gedean 4 ya, jadi 4 stay di situ. Karena 1 tambah 1 lebih kecil ya dibandingkan 4, jadi 4-nya tetap stay di situ. Lalu bawah kanan, 1 ditambah 3 sama dengan 4, dibandingkan dengan 0 ya tentu lebih gede 4, jadi 4-nya masuk di sini. Karena siapapun yang paling maksimum akan disimpan. Nah, pertanyaan saya, dari 2 langkah kuning dan hijau ini, di mana letak dynamic programming-nya? Jadi letak DP-nya adalah, kalau seandainya seandainya ya, kuning tidak meninggalkan catatan, jadi seandainya gini ya, seandainya kuningnya udah selesai, tapi dia lupa nggak ninggali catatan. Nah, hijau ini akan bertanya kepada kuning. 1 ditambah dengan 2 dibandingkan dengan nggak ada catatannya kuning, dia tentu akan bertanya. Seumpama pertanyaannya kayak gini nih ya, hijau akan tanya gini, kuning kamu sudah jalan belum? Yang kuning jawab sudah. Lah mana catatanmu kok masih 0 semua di sini? Yang kuning jawab lupa, saya lupa nggak mencatat, tapi saya sudah jalan. Nah, karena kesalahannya kuning lupa tidak mencatat, sehingga hijau tidak tahu ini angkanya berapa, maka sebagai hukumannya hijau akan nyuruh kuning untuk jalan lagi proses yang sudah dilalui. Padahal dia sudah jalan, dia disuruh jalan lagi. Lihat ya, hati-hati ya. DP itu artinya adalah kita mencatat proses yang sudah dilalui biar tidak perlu jalan lagi. Jadi proses DP-nya di mana di contoh kuning dan hijau ini? Kuning yang sudah selesai berjalan, dia meninggalkan catatan yang terbesar 5 dan 4. Sehingga hijau yang diperankan ini ya hijau oleh angka 1 ini, itu tidak perlu menyuruh kuningnya jalan lagi. Hijau tinggal bandingkan aja 1, 2 dibandingkan dengan 5. 1 tambah 1 dibandingkan dengan 4. Jadi dia nggak perlu nyuruh kuning jalan lagi, dia hanya melihat catatannya yang dihasilkan kuning. Jadi di situ letak DP-nya ya. Jadi kuning tidak perlu jalan lagi. Demikian juga proses berikutnya. Seandainya ini saya warnain biru ya, proses berikutnya. 7 tidak perlu menyuruh satunya jalan lagi. 7 tinggal menjumlahkan aja dengan 1. Ya kan, untuk bawah kiri lebih besar kan, 8 dibandingkan 4 kan lebih besar 8. Kita replace. Untuk bawah 7 tambah 3, 10 lebih besar dari 4, kita replace. 7 ditambah 1, 8 ya, lebih besar dari 0 ya kita replace. Seperti itu kira-kira. Jadi 7 tidak perlu nyuruh kuningnya dan hijaunya jalan lagi, nggak perlu. Karena sudah ada catatannya. Jadi demikian berikutnya ya. Jadi ini kalau saya gambar hijau lagi dan seterusnya, dia mengisi lagi 4 ditambah dengan 3, ya masih gede 10 ya.
4 tambah 1 masih gede 8, 4 tambah 1 lagi yang di sini masih gede 5 ya dibandingkan 0, jadi 5-nya masuk, dan seterusnya. Jadi saya jalan terus nih. Kira-kira kalau Anda disuruh mengisi array-nya jalan terus seperti ini, bisa ya. Jadi 5 ini jalan lagi ya, bawahnya 6, karena 5 tambah 1 kan. Lalu 5 tambah 2, itu berarti 7 bawah kanan ya. Terus 8 ditambah dengan bawah kiri 9, yaitu berarti ini 9 ya. 8 ditambah 2 yang bawahnya 10, berarti ini 7-nya di-replace jadi 10. 8 ditambah 2 yang ini berarti jadi 10. Lalu 10 sekarang, 10 ditambah 2, 2, 1, berarti ya 12, 12, 11 gitu ya. Terus 8 yang ini, kirinya 2, masih kalah ya, 8 tambah 2 masih 10. 8 tambah 1 masih 9, masih kalah sama ini ya. Jadi stay, 12 dan 11-nya stay di situ. Lalu 8 ditambah 8, 16. Nah, ini baru lebih menang dari 0 ya. Demikian juga 5, jadi 5 kalah ya, tetap 11 dan 16 stay di sini. Lanjut lagi yang 9. 9 ngisi bawahnya 11 dan 11. Ya, bawah dan bawah kiri, bawah kanan ya. Terus 12 ini mengisi ke bawah kiri 2, 2, 1 berarti 14, 14, 13. Ini 12 lagi, tetap juga yang ini jadi 17 ya, karena tambah 5 ya, jadi 17 di sininya. Lalu 11 yang ini, 11 ditambah 1, 5, 3. Berarti masih tetap 13, masih tetap 17, dan ini 14. Lanjut lagi yang 16. 16 bolehnya gerak ke bawah kiri, ini jadi 21 ya, karena 16 tambah 5, 21 lebih gede dari 17. 16 tambah 3, bawahnya pas, jadi ini 19. Lanjut lagi yang ini. Ini 16, lalu ini 15. 16, 15, 18. Lalu yang ini 144 berarti ini 17 ya, yang lain tetap. Lalu ini 21, 444 berarti jadi 25, 25, 25 ya, lebih gede semua ya. Yang ini 25 juga. Ini kalah ya. Kalah masih besar 25 ya, stay di situ 25-nya. Ini yang terakhir, 16 tambah 5, 21, 16 tambah 2, jadi ini ya, nah yang ini nih. 16 tambah 5 sama 2, 21, dan 18. Lalu ini sudah ya, tadi sudah. Lalu 5 ditambah dengan 15 ditambah dengan 5 tetap stay. Terus ini 22 karena ditambah dengan 7 yang ini, jadi 15 tambah 7, 22. Lalu 25-nya ditambah 2, 27. Lalu ditambah 7 jadi 32, ditambah 5 lagi jadi 30. Lalu 25 lagi ini tetap 32, dan yang terakhir ke bawah kanan ini 26 yang ini. Terus 25 ini juga tetap ya nilainya. Jadi Anda sudah melakukan langkah yang keempat. Langkah keempat itu mengisi dengan dynamic programming dari ujung yang kiri atas sampai baris kedua terakhir ya. Jadi bukan sampai baris terakhir. Hati-hati ya, warna hijaunya ini berpengaruh. Maksudnya prosesnya cukup baris kedua terakhir. Jadi dari baris pertama berhenti di baris kedua terakhir. Lalu step berikutnya adalah mencari nilai terbesar di baris paling bawah. Jadi mencari nilai terbesarnya adalah 32. Jadi solusinya untuk soal ini adalah kalau Anda disuruh milih baris pertama, milih angka bebas, tapi dibatasin setelahnya, bolehnya gerak ke bawah, bawah kiri, dan bawah kanan. Anda gunakan dynamic programming, urutannya input array-nya dulu, memset 0, copy baris pertamanya dari array ke memo, lalu isi memonya dengan dynamic programming, baru cari nilai terbesar di baris paling bawah. Jadi urutannya kayak gitu ya, cara problem solving untuk kasus ini. Untuk gerak ke bawah, bawah kanan dan bawah kiri, sudah ada contohnya. Jadi gunakan persis kayak gini. Ya, sudah ada contohnya. Kalau perlu nanti akan saya sertakan juga contoh ini di bagian bawah deskripsi. Ada di deskripsi video ini ya. Supaya lebih jelas, saya sarankan untuk berlatih tentang dynamic programming. Jika video ini bermanfaat buat Anda, bantu kami untuk terus berkembang dengan cara subscribe, like, share, dan komen di bawah video ini. Salam WD!